Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Tutorial. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat daftar isi di Microsoft Office Word baik 2007 maupun 2016. Nah, tutorial ini saya buat dikarenakan sering menemui membuat daftar isi itu menjadi kesulitan tersendiri bagi kawan-kawan kita. Jadi langsung saja saya akan membuat daftar isi ini. Yang pertama adalah dengan cara yang saya sebutnya manual, kemudian nanti yang keduanya baru otomatis menggunakan Word 2016. Langsung saja kita double klik Word 2016. Sebelumnya saya informasikan daftar isi yang saya buat ini nanti bisa diterapkan di 2007 juga, di Microsoft Word 2007. Saya rasa toolsnya cukup sama yang digunakan, cuman kebetulan di komputer saya itu adanya adalah Microsoft Office Word 2016. Oke, setelah kita double klik di shortcut tadi, kita pilih blank document. Atau kalau memang sudah punya teks untuk yang baik itu makalah ataupun yang lain untuk dibuat daftar isinya, kita langsung saja kita tuliskan di sini daftar isi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat daftar isi yang sifatnya saya sebut manual begitu. Kita akan menggunakan fasilitas di keyboard berupa tab. Langkah pertamanya adalah kita isikan teksnya terlebih dahulu. Jadi bab 1 dasar desain grafik ini kita kopikan, kita blok, kemudian klik kanan copy, atau di keyboardnya Ctrl+C, kemudian kita paste, klik kanan paste. Nah, ini kita susun terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tentukan titik di mana panjang daripada titik-titik yang akan kita buat. Karena begini, seandainya kita bikin titik-titik secara manual, contoh begini, set sampai ke titik di sini mungkin, kemudian saya enter, saya buat yang selanjutnya mungkin nomor 1, kemudian saya lakukan titik-titik kembali, saya berusaha untuk samakan dengan di atasnya, ini tidak akan sama, sulit untuk menyamakan. Makanya saya akan berikan tips bagaimana caranya menggunakan fasilitas tab itu untuk membuat titik-titik ini menjadi sama antara baris pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan daftar ini selesai gitu. Kita tentukan titiknya terlebih dahulu. Saya akan mengambil titiknya sampai di angka 15 ini. Klik saja sampai ada tanda seperti ini muncul. Kemudian pastikan kursor kita, mouse pointer kita itu letakkan di benar-benar di bagian L yang kita buat ini. Langkah selanjutnya adalah double klik saja, maka nanti akan muncul menu seperti ini. Kemudian pilih yang titik-titik ini, bagian leader, kemudian pilih yang nomor 2. Setelah itu di OK saja. Nah, maka kita akan coba ini titik-titik yang sifatnya manual tadi, kita hapus terlebih dahulu supaya tahu hasilnya. Kemudian kita coba tekan tab di keyboard. Kita ulangi, klik di sini, kemudian OK, tab di keyboard. Nah, ini akan otomatis titik-titik yang kita buat ini sesuai dengan tanda yang sudah kita berikan di sini di angka 15 ini. Kemudian kita kasih, karena ini halaman Romawi 1 mungkin, kemudian enter, kita buat bagian A nya, kita copy saja Ctrl+C, kemudian kita letakkan di bawahnya, paste,
Langkah selanjutnya adalah setelah di bagian pertama tadi ini selesai, kita cek di bagian modul. Untuk selanjutnya setelah bab 1 ini judulnya apa, subjudulnya adalah pengertian desain grafis. Kita copy kemudian kita pastekan di bawahnya. Kemudian untuk lebih cepatnya kita pilih judulnya dulu, kita kopikan semua judul yang ada di sini yang kita akan buatkan halamannya, kita kopikan, paste, disusun biar rapi, sedikit menjorok. Kemudian kita cari lagi. Nah, kesulitannya adalah kalau kita membuat daftar isi menggunakan cara manual ini, ya ini kita harus mengkopikan satu persatu daftar halaman serta subjudulnya serta judulnya yang harus kita bikin daftar isi daftar halamannya itu kita harus kopikan satu persatu. Jadi agak cukup memerlukan waktu yang panjang dan harus bolak-balik untuk membuatnya. Berbeda nanti kalau cara yang kita buat adalah otomatis. Nah, nanti di bagian yang kedua nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis. Nah, kita ambil sampel aja, cukup dua seperti ini. Nah, kalau ini langsung kita tab. Kalau yang pertama tadi karena sudah kita berikan tanda, ini udah bisa langsung kita klik tab di keyboard, kemudian kita tinggal memberikan nomor halaman. Tetapi untuk yang nomor yang baris kedua sampai ke baris keempat ini tidak bisa kita langsung main tab gitu, tidak akan terjadi apapun. Makanya kita harus berikan tanda. Bisa caranya satu persatu dengan kita klik tanda seperti cara nomor satu ini tadi diulang. Di bagian bab 1 ini tadi diulang lagi dengan cara satu persatu diberikan tanda, kemudian double klik, kemudian pilih titik-titik, baru di OK, kemudian di tabs. Bisa dengan cara seperti itu. Atau kalau mau cara mudahnya adalah begini, seandainya ini sudah selesai kita ngetikkan semua judul dan subjudulnya di bagian daftar isi, kemudian kita blok semuanya, kemudian kita berikan tanda titik dulu, kita kasih tanda dulu. Setelah itu kita double klik, kita berikan kita pilih tanda nomor 2 ini, tanda titik-titik, kemudian kita OK. Setelah itu kita tinggal tab, kemudian kasih nomor halamannya, kemudian pindah ke bawahnya, kita tab lagi, kita kasih nomor halamannya, kemudian kita tab lagi, kita kasih nomor halaman sampai dengan selesai. Nah, ketika yang langkah kedua tadi adalah kita sudah di blok terlebih dahulu, kemudian baru diberikan tanda, kemudian kita pilih di bagian titiknya itu, maka nanti sampai ke bawah, sampai yang semua yang ikut terblok ini pasti akan bisa di tab dan dijamin di bagian titik-titik di pinggir ini pasti rata sampai ke bawah. Itu adalah cara yang sifatnya manual begitu. Sekarang bagaimana caranya membuat daftar isi yang otomatis? Kalau saya menyebutnya begitu. Langkah pertamanya adalah kita harus ubah terlebih dahulu. Kalau di sini masih bentuknya biasa saja. Nah, di bagian judul-judul yang besar ini, contoh di bab 1 dasar desain grafik, ini harus kita ubah dulu menjadi, kita bermain di bagian heading di sini. Kita ubah menjadi heading 1 semua. Jadi bagian yang bab 1, bab 2 dan bab 3 judul-judul besarnya itu kita rubah menjadi heading yang sama, bab 1 heading 1. Sekarang kita cari bab 2 dengan judul, kemudian kita tetap pilih yang heading 1 lagi supaya nanti sama pemanggilannya. Nah, itu hanya sebagai contohnya, kita cukup bab 1 dan bab 2. Kemudian kita kembali ke sub judulnya. Pengertian desain grafis ini kita blok, kemudian pilih heading 2. Kemudian prinsip ini karena subjudul daripada pengertian desain grafis, kita pilih heading 3. Terusnya sampai dimana kita akan perlukan, ini heading 2, ini masuk ke heading 2, ini juga kita anggap heading 2. Pokoknya judul-judul yang sifatnya subjudul, judul utama itu heading 1, judul yang sub
subjudulnya setelah judul utama, judul nomor 2 itu kita buat heading 2. Kemudian yang kecil-kecil lagi, anak daripada subjudul itu bisa kita bikin heading 3. Itu hanya untuk penempatan atau pengelompokan saja. Ini tadi heading 1, berarti ini heading 2. Semuanya kita pilih sampai makalah kita itu semuanya sudah terpastikan heading semua, ada headingnya semua. Nah, setelah sampai selesai halaman heading tadi, kita kembali ke sini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengaktifkan heading tadi. Cara mengaktifkannya adalah teman-teman pilih di bagian references, kemudian table of content, diklik, pilih saja mau pakai yang seperti apa. Saya contohkan pakai yang ini, konten ini, kemudian saya klik saja. Nah, heading dan lain-lain yang sudah kita inputkan tadi otomatis nanti halamannya sudah terinput, kemudian titik-titiknya pasti rata di bagian kanannya dan seterusnya. Ini sampai ke bawah, ini sudah pasti sesuai dengan halaman yang sesungguhnya yang ada di modul kita. Ini yang saya sebut bikin daftar isi secara otomatis. Tinggal nanti kita melakukan pengeditan di beberapa bagian yang sekiranya perlu dan tidak perlu silahkan dibuang. Sampai di sini informasi yang saya bagikan, tutorial yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman yang mungkin belum tahu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih.